Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di hari ini tanggal 19 Agustus 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami baru saja merayakan hari ulang tahun negara kami. Tuhan, tetap peliharakan kami dengan begitu baik. Dan Tuhan, biarlah kami senantiasa berjalan di bawah tuntunan firman Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 dan 9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Bapak Ibu, untuk dua ayat ini saya beri tema sidang gerejawi, karena ini merupakan penggalan dari sidang gerejawi. Jadi begini Bapak Ibu ceritanya, tentu saja Bapak Ibu tidak asing ya dengan yang namanya sidang gerejawi atau persidangan gereja atau sidang-sidang rapat-rapat yang ada diadakan di gereja. Nah, apa itu sidang gerejawi? Meski Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, tapi hari ini saya ingin menghangatkan kembali ingatan kita mengenai sidang gerejawi. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi di jemaat mula-mula di Yerusalem yang kita baca di Kisah Para Rasul ini. Ternyata pada waktu itu ada sebuah persoalan. Persoalan itu adalah adanya perbedaan ajaran antara beberapa orang Yahudi dan Paulus dan Barnabas. Jadi ada dua kubu, beberapa orang Yahudi yang disebut dengan orang Yudea dan dua orang, yaitu Paulus dan Barnabas. Nah, apa yang terjadi di dalam perbedaan ajaran mereka? Jadi begini Bapak Ibu, beberapa orang Yudea mengajarkan kepada orang-orang Kristen di Antioquia bahwa mereka itu harus disunat dulu, baru mereka bisa selamat. Padahal mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa begitu kita mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat, maka kita selamat. Ya Bapak Ibu, tetapi orang Yudea ini bilang gak cukup. Orang-orang yang sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, mereka itu harus disunat terlebih dahulu mengikuti adat kebiasaan orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, Paulus dan Barnabas tidak setuju. Karena memang bukan itu ajaran yang benar. Paulus dan Barnabas mengajarkan bahwa Allah itu tidak membedakan orang Yahudi dan orang Yunani atau bukan Yahudi. Jadi siapapun bangsanya, apapun bangsanya, kalau dia itu percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu dia sudah selamat. Karena keselamatan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, yang Allah lihat itu bukan disunat atau tidak disunat. Yang Allah lihat itu adalah pertobatan hati dan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi ada perbedaan yang tajam ya. Harus disunat dulu baru selamat. Kalau ini gak apa-apa. Nah disunat juga gak apa-apa. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Atau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, perbedaan pendapat ini terjadi di antara anak-anak Tuhan, maka diusulkanlah agar mereka pergi ke Yerusalem untuk bertanya kepada para rasul yang ada di Yerusalem dan para tua-tua yang ada di gereja di Yerusalem. Nah, para rasul di Yerusalem itu ada Petrus, Yakobus, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau ada persoalan itu orang tidak harus bermusuhan, tetapi Paulus dan Barnabas diutus untuk pergi ke Yerusalem dan membawa kasus ini, persoalan ini kepada para tua-tua dan juga para rasul yang ada di Yerusalem. Untuk apa? Untuk mereka bertukar pikiran, untuk mereka saling berbicara, untuk mereka masing-masing silakan berargumentasi. Jadi Paulus dan Barnabas memberikan argumentasi mereka, para rasul juga memberikan argumentasi mereka, tua-tua Yahudi juga beri argumentasi mereka terhadap kasus perbedaan tadi itu.
Nah, di samping itu juga Bapak Ibu, Paulus dan Barnabas bercerita tentang perbuatan-perbuatan dari orang-orang Kristen atau jemaat Kristus yang sudah berubah ini. Atau maksudnya setelah mereka sebelum jadi orang Kristen, baru mereka menjadi orang Kristen, bagaimana kelakuannya. Nah, Paulus bercerita kepada para rasul di Yerusalem dan juga tuan-tuan di Yerusalem. Jadi tadi ada tukar pendapat, ada tukar pikiran, saling berargumentasi, dan juga mendengarkan kisah kehidupan iman anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam rapat tersebut akhirnya dicapai keputusan-keputusan baik dan damai. Jadi adanya bersitegang, ada perbedaan, lalu melalui rapat itu ada argumentasi, kemudian mendapatkan keputusan-keputusan baik dan damai. Nah, itu menarik sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu menganugerahkan kepada kita akal budi. Tuhan menganugerahkan kita akal budi supaya kita ini berdasarkan akal budi yang Tuhan berikan itu, kita bisa menjalin komunikasi dan juga kita bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita berkomunikasi, menyelesaikan perkara-perkara kita saling beradu argumentasi dan sebagainya, supaya kita benar-benar bersama-sama menemukan mana yang benar. Dan yang benar itulah tentu yang mestinya menang. Bukan yang banyak yang menangnya, tapi yang benar yang menang. Yang kedua, dengan kita saling berargumentasi, berbagi pemikiran kita, maka kita juga bisa bersama-sama menemukan yang benar itu. Bukan berarti yang menang otomatis benar ya Bapak Ibu, tapi mana yang benar itu? Itulah yang harusnya kita lakukan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, manusia juga diberikan hati nurani supaya apapun yang kita lakukan, Tuhan berikan pada kita hati nurani supaya apapun yang kita lakukan, sebelum kita lakukan, kita betul-betul menimbang-nimbangnya dengan akal budi yang telah Tuhan berikan itu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, kita timbang-timbang benar-benar dengan akal budi yang telah Tuhan berikan itu, dan juga hati nurani yang telah Tuhan anugerahkan. Jadi Bapak Ibu, persidangan gerejawi itu sesuatu yang baik. Rapat-rapat di gereja itu sesuatu yang baik. Jadi jikalau kita diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalam persidangan gerejawi atau rapat-rapat terkait dengan masalah-masalah di gereja, maka bersemangatlah Bapak Ibu betul-betul memikirkan dengan seksama kasus-kasus yang dibahas, lalu berpendapatlah, jangan cuma diam, berpendapatlah, supaya pendapat-pendapat kita ini akan membantu forum mengambil keputusan bersama. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kepada kami akal budi dan juga hati nurani, agar berdasarkan dua hal ini dapat membantu kami di dalam kami menghadapi masalah-masalah dan juga menyikapi masalah-masalah dengan tepat dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya hikmat hanya datang daripada Tuhan, supaya setiap persoalan yang ada dapat kami komunikasikan dengan baik dan dapat kami timbang-timbang dengan baik. Lalu kami buat urusan. Terima kasih dalam nama Yesus.